Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai anggota dari kelompok 7 ingin mempresentasikan bab pengukuran kinerja dan menganalisis kinerja keuangan. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok 7. Yang pertama, ada saya sendiri dengan Nekmah, dan yang kedua Silvi Alivia, kemudian ada Bulkis Dwi Arnanda, Angga Kurniaji, dan yang terakhir Nadia Satyorahma. Langsung saja ke materi. Materi yang pertama, pengertian kinerja. Kinerja merupakan hasil kerja yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Pada dasarnya, pengertian kinerja dapat dimaknai secara beragam. Beberapa pakar memandangnya sebagai hasil dari suatu proses penyelesaian pekerjaan, sementara sebagian yang lain memahaminya sebagai perilaku yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi kinerja. Yang pertama, faktor individu. Faktor individu berkaitan dengan keahlian, motivasi, komitmen, dan lain-lain. Yang kedua, faktor kepemimpinan. Faktor kepemimpinan ini berkaitan dengan kualitas dukungan dan pengarahan yang diberikan oleh pimpinan, manajer, atau ketua kelompok kerja. Yang ketiga, faktor kelompok atau rekan kerja. Faktor kelompok atau rekan kerja ini berkaitan dengan kualitas dukungan yang diberikan oleh rekan kerja. Yang keempat, faktor sistem. Faktor sistem ini berkaitan dengan sistem atau metode kerja yang ada dan fasilitas yang disediakan oleh organisasi. Dan yang terakhir, faktor situasi. Faktor situasi berkaitan dengan tekanan dan perubahan lingkungan, baik lingkungan internal maupun eksternal. Selanjutnya adalah pengertian pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja adalah proses di mana organisasi menetapkan parameter hasil untuk dicapai oleh program, investasi, dan akuisisi yang dilakukan. Proses pengukuran kinerja seringkali membutuhkan penggunaan bukti statistik untuk menentukan tingkat kemajuan suatu organisasi dalam meraih tujuannya. Tujuan dari pengukuran kinerja. Secara umum, tujuan dilakukan pengukuran kinerja adalah: yang pertama, meningkatkan motivasi karyawan dalam memberikan kontribusi kepada organisasi. Yang kedua, memberikan dasar untuk mengevaluasi kualitas kinerja masing-masing karyawan. Yang ketiga, mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan sebagai dasar untuk menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan dan pengembangan karyawan. Yang keempat, membantu pengambilan keputusan yang berkaitan dengan karyawan seperti produksi, transfer, dan pemberhentian. Selanjutnya, manfaat sistem pengukuran kinerja. Yang pertama, menelusuri kinerja terhadap harapan pelanggannya dan membuat seluruh personil terlibat dalam upaya memberi kepuasan kepada pelanggan. Yang kedua, memotivasi pegawai untuk melakukan pelayanan sebagai bagian dari mata rantai pelanggan dan pemasok internal. Yang ketiga, mengidentifikasi berbagai pemborosan sekaligus mendorong upaya-upaya pengurangan terhadap pemborosan tersebut. Yang keempat, membantu suatu tujuan strategi yang masanya masih kabur menjadi lebih konkret sehingga mempercepat proses pembelajaran perusahaan. Prinsip pengukuran kinerja. Nah, di sini tuh ada 9. Yang pertama, seluruh aktivitas kerja yang signifikan harus diukur. Yang kedua, pekerjaan yang tidak diukur atau dinilai tidak dapat dikelola karena darinya tidak ada informasi yang bersifat objektif untuk menentukan nilainya. Terus yang ketiga, kerja yang tak diukur selayaknya diminimalisir atau bahkan ditiadakan. Yang keempat, keluaran kinerja yang diharapkan harus ditetapkan untuk seluruh kerja yang diukur. Yang kelima, hasil keluaran menyediakan dasar untuk menetapkan akuntabilitas hasil alih-alih sekedar mengetahui tingkat usaha. Yang keenam, mendefinisikan kinerja dalam artian hasil kerja semacam apa yang diinginkan adalah cara manajer dan pengawasan untuk membuat penugasan kerja dari mereka menjadi operasional.
Yang ketujuh, pelaporan kinerja dan analisis variasi harus dilakukan secara kerap. Terus yang ke-8, pelaporan yang kerap memungkinkan adanya tindakan korektif yang segera dan tepat waktu. Yang terakhir adalah tindakan korektif yang tepat waktu begitu dibutuhkan untuk manajemen kendali yang efektif. Selanjutnya ada pengukuran kinerja. Ada 3. Yang pertama, ukuran kriteria tunggal, ukuran kriteria beragam, dan ukuran kriteria gabungan. Sistem pengukuran kinerja. Untuk mengukur kinerja dapat digunakan beberapa ukuran kinerja. Nah, beberapa ukuran kinerja itu meliputi kuantitas kerja, kualitas kerja, pengetahuan tentang pekerjaan, kemampuan mengemukakan pendapat, pengambilan keputusan, perencanaan kerja, dan daerah organisasi kerja. Ada beberapa kriteria sistem pengukuran kinerja. Yang pertama, relevan. Yang kedua, sensitivitas, reliabilitas, akseptabilitas, dan yang terakhir adalah praktis. Balance Scorecard. Balance Scorecard adalah suatu contoh dari sistem ukuran kinerja. Menurut para pendukung pendekatan ini, unit bisnis harus diberikan cita-cita dan diukur dari 4 perspektif berikut ini. Pertama, keuangan. Contohnya margin laba dan tingkat pengembalian atas aktiva dan arus kas. Kedua, pelanggan. Contohnya pangsa pasar dan indeks kepuasan pelanggan. Ketiga, bisnis internal. Contohnya retensi karyawan dan pengurangan waktu siklus. Keempat, inovasi dan pembelajaran. Contohnya presentase penjualan dari produk baru. Menganalisis kinerja keuangan. Menghitung varians terdapat 2. Yang pertama, varians pendapatan. Dalam bagian ini dijelaskan bagaimana menghitung varians harga, volume, dan bauran penjualan. Yang termaksud dalam varians pendapatan yaitu varians harga penjualan, varians bauran dan volume, varians bauran, varians volume, penetrisi pasar, dan volume industri. Kedua, varians beban. Yang termaksud dalam varians beban adalah biaya tetap dan biaya variabel. Varians dalam praktik. Di dalamnya terdapat beberapa varians. 1. Periode waktu dari perbandingan. 2. Fokus pada margin kotor. 3. Standar evaluasi. 4. Standar atau anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. 5. Standar historis. 6. Standar eksternal. 7. Keterbatasan standar. 8. Sistem biaya penuh. 9. Jumlah rincian. Dan 10. Biaya teknik dan biaya diskresioner. Keterbatasan analisis varians. Keterbatasan yang paling penting adalah bahwa walaupun analisis ini mengidentifikasi di mana varians terjadi, tetapi tidak mengatakan mengapa varians ini terjadi atau apa yang dilakukan mengenainya. Lalu, masalah kedua dalam analisis varians adalah untuk menentukan apakah suatu varians adalah signifikan. Keterbatasan ketiga dari analisis varians adalah bahwa ketika laporan kinerja menjadi lebih teragregasi, varians yang saling meniadakan dapat menyesatkan pembacanya. Misalnya, seseorang manajer melihat kinerja biaya produksi unit bisnis mungkin memperhatikan bahwa biaya tersebut sesuai dengan anggaran.